Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu ini? Pastinya luar biasa, amin. Saya percaya setiap kita yang ada di dalam perlindungan tangan Tuhan pasti mendapatkan kekuatan baru, pasti mendapatkan sukacita yang baru di dalam Tuhan, amin. Sebab itu mari pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara bahwa kita sama-sama naikkan pujian, naikkan sembah kita kepada Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah online kita minggu hari ini. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Mungkin beberapa di antara kami terlihat khawatir akan kehidupannya, terlihat takut akan masa depannya. Biarlah pagi hari ini kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh berkata kalau kami tidak menjadi khawatir, kalau kami menjadi kuat dan kami menjadi percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika persoalan datang, ketika badai hidup kami datang, ketika kami tidak sanggup lagi berjalan, kami percaya ada Tuhan Yesus yang menggendong setiap kami, memeluk, ada Roh Kudus yang menghibur, yang memberikan kekuatan bagi diri kami. Terima kasih buat setiap keluarga kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik yang kalian punya pada saat pagi hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak sanggup berjalan di tengah badai hidupku, katakan ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak sanggup berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku. Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak sanggup berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan Engkaulah kemenanganku.
persoalanku. Ketika ku tak sanggup berjalan di tengah badai hidupku, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhan, Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang akhir-akhir ini dengan keadaan pandemik yang seperti ini, kau begitu khawatir akan hari esok. Kau begitu khawatir akan keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu. Tapi percayalah, ketika kita tidak sanggup lagi berjalan melewati badai kehidupan kita, ingat selalu ada Tuhan Yesus yang selalu menggendong. Dia bahkan memeluk, menghibur, dan memberikan kekuatan baru bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari pagi hari ini, mari sembah Dia dengan ucapan syukurmu. Mari sembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap ragamu kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik Bapak, Ibu, Saudara. Biar lewat puji-pujian yang dinaikkan, membawa hadirat Tuhan turun, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kekuatan yang baru. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu kekuatan datangnya hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus peluk setiap kami, genggam erat tangan kami Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada Bapak, Ibu, Saudara. Mari dengan lembut katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku. Ketika Tuhan telah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan telah buka jalan bagi Bapak, Ibu, dan saya, maka tidak akan ada yang dapat menutupnya, saudara. Sebab Tuhanlah kemenangan setiap kita. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Haleluya. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku,
menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Tuhan, Engkaulah Sungguh namamu indah, namamu berkuasa, Yesus. Beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name
a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh namamu indah, penuh kuasa. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh ditabur. Terima kasih untuk hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tiada yang mengingatku, tiada yang menyapaku, kalaku tersungkur di dalam lembah kelam. Hanya Kau mengingatku, hanya Kau menyapaku. Kau angkat hatiku ke dalam kasih-Mu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Tolong siapin anak-anak kita, bawa anak-anak kita kepada Tuhan pada hari ini. Ayo Bapak Ibu siapkan, nanti Anda berdoa tumpang tangan atas anak-anakmu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dari awal. Tiada yang mengingatku, tiada yang menyapaku, kalaku tersungkur di dalam lembah kelam. Hanya Kau mengingatku, hanya Kau menyapaku. Kau angkat hatiku ke dalam kasih-Mu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Ayo angkat tanganmu, tumpang tangan atas anak-anakmu. Bapa, kembali kami bawa anak-anak kami di hadapan-Mu. Hari ini kembali kami menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Lewat penumpangan tangan ini ada pengurapan Tuhan,
ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan atas anak-anak kami. Karena kami tahu sebenarnya Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Inilah anak-anak yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, di rumahmu, di pelataran rumah Tuhan. Anak-anak kami tumbuh subur seperti pohon zaitun yang tetap hijau daunnya sekalipun sampai menua. Mereka dipakai Tuhan, diurapi. 10-15 tahun ke depan kami boleh melihat anak-anak kami adalah pemimpin atas kota kami, atas bangsa dan bangsa-bangsa. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Mereka adalah pebisnis ulung dan hebat. Mereka adalah ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Mereka adalah para ekonom. Mereka adalah para penemu-penemu. Mereka adalah ahli kimia, ahli ekonomi, ahli biologi, aerospace. Muncul dari anak-anak kami ini. Kami melihat tangan Tuhan yang melindungi, yang menjagai. Menjauhkan dari segala mara bahaya dan maut. Menjauhkan dari segala virus apapun. Dalam nama Yesus. Berdoa buat keluarga, buat orang tua. Mereka tetap kuat dan sehat selama masa-masa ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ketemu kembali kita di bulan Mei. Maaf. Bulan Mei ya. Haleluya, cepat ya. Aduh, kayaknya nggak terasa kita sudah masuki bulan kelima. Memang hidup nggak gampang, tapi kita boleh melihat hari ini. Kita coba lihat firman Tuhan Yohanes 5. Bapak Ibu, kalau Anda lihat Yohanes 5, judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda pada hari Sabat. Ini satu tradisi yang dilanggar oleh Tuhan. Sebenarnya pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tapi Yesus menyembuhkan orang-orang ini justru pada hari Sabat. Bapak Ibu, mungkin Anda sudah baca semua firman Tuhan ini. Tapi kita baca sekali lagi. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang mandi dengan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Bang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan tetapi hari itu hari Sabat. Kita terus baca ya. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Haleluya. Kita cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kita ingin mempelajari beberapa hal dari cerita ini. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda. Semua kita tahu waktu di kolam Bethesda berarti yang sakit bukan hanya satu, tapi banyak orang yang sakit di tempat itu. Ya, Anda boleh membayangkan betapa banyaknya orang buta, orang timpang, orang lumpuh
ya yang ada di sana, dan semua orang menantikan kesembuhan. Tetapi aneh bin ajaib, Yesus cuma datang buat orang lumpuh yang 38 tahun itu. Berarti waktu ia ingin menjangkau orang yang lumpuh itu, dia harus melewati banyak orang sakit yang lain. Tetapi aneh, mengapa Yesus tidak menyembuhkan mereka semua? Yesus hanya menyembuhkan orang lumpuh itu. Haleluya. Nah, kita akan pelajari sedikit. Kalau kita kolam Bethesda, Bethesda itu artinya house of mercy, house of grace, rumah kemurahan. Bukankah hari ini waktu kita percaya Tuhan, sebenarnya kita tinggal di dalam rumah kemurahan Allah. Kita ada dalam rumah belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu percayalah hari ini, apapun keadaanmu, sebenarnya waktu kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ada di dalam satu rumah, namanya rumah Bapa, rumah belas kasihan, rumah anugerah. Tapi sayang, di tengah-tengah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ternyata ada 3 orang yang masih ada di rumah itu. Yang pertama orang buta, yang kedua orang timbang, yang ketiga orang lumpuh. Bapak Ibu, di tengah hidup kita sebagai orang percaya, ternyata masih ada loh, ada 3 tipe orang dalam rumah itu. Orang buta adalah orang yang nggak bisa melihat masa depan. Sekalipun Yesus telah berjanji kepada kita, masa depan kita gilang gemilang. Tetapi waktu Anda buta secara rohani, Anda nggak bisa melihat masa depanmu. Gelap, Anda nggak tahu arah dalam hidupmu. Kalau hari ini Anda seorang seperti itu, yang kayaknya luntang-lantung, nggak jelas apa yang lakukan. Jangan-jangan Anda buta secara rohani. Padahal Anda hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Anda nggak tahu mau berbuat apa untuk masa depanmu. Orang buta bicara orang yang egois, orang picik. Segala sesuatu hanya buat dia. Buta dia. Dia tahu kehilangan apapun. Kayaknya segala punya dia. Yang kedua orang timbang. Orang timbang adalah orang jalannya nggak stabil, tidak seimbang dalam hidupnya antara jasmani dan rohani. Dia kadang-kadang terlalu kedagingan, terlalu duniawi, mudah goyah, imannya tidak kokoh, mudah dipengaruhi, mudah diomong-ambing seperti ilalang yang oleh angin pengajaran, oleh isu-isu, oleh gosip, oleh hal-hal yang remeh-temeh. Jadi orang-orang yang timbang adalah orang yang goyah, bimbang, mudah diombang-ambing oleh isu, oleh hal-hal remeh-temeh, gosip-gosip, pengajaran. Orang seperti ini adalah orang yang khawatir, orang yang bimbang. Ini bicara orang Kristen yang dihimpit oleh semak duri, kata firman Tuhan. Ya, khawatir akan hidupnya. Yang ketiga, orang lumpuh. Orang lumpuh adalah orang yang hanya bisa merangkak, tidak bisa berjalan kecuali ada yang menolongnya. Artinya orang seperti ini adalah orang yang tidak bisa meraih mimpi masa depan. Coba perhatikan Bapak Ibu, hari ini Anda anak Tuhan, Anda orang percaya, Anda ada dalam rumah belas kasihan, dari rumah anugerah Tuhan. Tapi jangan-jangan kita masih ada dalam 3 tipe orang ini. Orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Tuhan datang untuk mengangkat kita dari kebutaan rohani, dari kelumpuhan rohani, dari timpang rohani. Tuhan menebus kita, membawa kita ke rumah anugerahnya, supaya kita mengalami masa depan yang gilang gemilang, supaya kita punya belas kasihan kepada orang lain, supaya kita menjadi berkat buat orang lain, supaya kita mengerti tujuan hidup kita, di mana Tuhan ingin bawa kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita cek ayat-ayat ini, kita akan mengerti bahwa Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tapi pertanyaan orang ini aneh. Bukan banyak jawaban orang ini aneh. Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku. Bapak Ibu bayangkan, siapa sih orang yang bakal sembuh dengan cepat waktu di kolam Bethesda itu malaikat turun goncangan air? Yang paling cepat adalah orang yang sakit gigi, panu, ya, luka-luka. Karena dia pasti cepat berlari dan dia pasti pertama kali turun ke kolam itu. Ada malaikat Tuhan. Bapak Ibu, malaikat Tuhan, saya umpamakan ini adalah orang baik. Bapak Ibu sadar nggak? Kalau ada orang baik menolong kita, kita itu malaikat. Orang baik tidak ada setiap waktu.
Orang baik kadang-kadang datang diutus Tuhan untuk menolong kita sesaat. Tidak setiap kali dia datang untuk menolong kita. Yang setiap kali dan setiap saat menolong kita, yang peduli cuma Tuhan. Orang baik, malaikat itu kadang-kadang dia datang menghampiri dan menolong kita. Dan kalau satu kali dia nggak datang menolong kita, kita nggak perlu kecewa. Kita nggak perlu menghakimi dia. Karena dia memang malaikat, sekali-sekali menolong kita. Tidak setiap kali dia datang untuk menolong kita dan mengangkat kita. Yang menolong mengangkat kita setiap saat adalah Tuhan di dalam Kristus. Amin. Sama orang itu beralasan, nggak ada yang tolong saya, nggak ada yang bawa saya. Sama seperti kita, seperti orang buta ini, orang lumpuh ini, semua orang yang sakit di tempat itu. Bapak Ibu, 3 hal untuk dia tidak mengalami mujizat. Yang pertama, selalu fokus dengan sumber daya, selalu fokus dengan apa yang dia punya. Bapak Ibu, Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin mengangkat kita. Tapi kita berkata gini, saya nggak punya modal, saya gaptek, saya nggak ngerti banyak tentang itu, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya nggak pandai. Kita selalu mengandalkan sumber daya. Saya kasih tahu, Yesuslah sumber daya kita. Roh Kuduslah kekuatan kita. Yang kedua, dia selalu memakai alasan, selalu berdalih. Sering Bapak Ibu gitu, kita banyak alasan untuk tidak maju, untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak memulai sesuatu yang baru. Karena kita berdalih dengan apa yang kita punya, sumber daya tadi. Padahal Tuhan sanggup mengubah tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu percaya? Yang ketiga, berapa kali dalam sehari kita menyebut Tuhan? Dia bilang Tuhan. Berapa kali setiap kali kita memanggil nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi berapa kali kita nggak percaya? Waktu Anda manggil nama Tuhan, Kurios, artinya penguasa jagat alam ini, penguasa seluruh bumi ini, artinya dia berkuasa untuk melakukan apapun dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ayat-ayat ini, ya, Anda mengerti orang yang lumpuh itu mengalami kemurahan Tuhan. Yesus datang cuma untuk menemui dia di kolam Bethesda itu. Sekalipun jawaban-jawaban dia tidak sesuai dengan apa yang ditanya oleh Yesus, tapi belas kasihan Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan mau berbelas kasihan kepada siapa ia ingin berbelas kasihan. Dan hari itu, orang itu mengerti atau tidak, Tuhan tetap mengangkat dia dan menyembuhkan dia. Mungkin hari ini Anda mengerti atau tidak mengerti, waktu Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap memberkati Anda. Haleluya. Mengapa Yesus datang hanya untuk menemui dia? Saya yakin Tuhan telah melihat imannya yang menarik Tuhan untuk datang kepadanya. Sama seperti orang kusta, sama seperti orang lumpuh waktu Yesus lewat. Saya yakin dia telah mendengar nama Yesus sebelum Yesus sampai di kota itu. Waktu dia mendengar bahwa Yesus ada berjalan menuju jalan di mana dia berdiri, dia berteriak sekencang-kencangnya, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Sekalipun dia dimarahi oleh murid-murid Yesus untuk tidak berteriak-teriak, tetapi semakin keras ia berteriak karena dia tahu itulah kesempatan dia. Sekalipun dia tidak melihat, tapi dia percaya. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah hiduplah dalam anugerah Tuhan. Jangan menjadi orang timpang, orang buta, dan orang lumpuh. Waktu Anda menyebut nama Tuhan, harusnya di sana Anda percaya penuh. Kurios, penguasa jagat alam ini. Tuhan memberkati. Amin. Ayo kita siapkan perjamuan kudus. Kita nyanyi lagi lagu tadi.
yang mengingatku, tiada yang menyapaku, kalaku tersungkur di dalam lembah kelam. Hanya Kau mengingatku, hanya Kau menyapaku, Kau angkat hatiku ke dalam kasih-Mu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Ayo Bapak Ibu, siapkan perjamuanmu. Roti apa aja, roti kering, roti basah, sirup, maja. Haleluya. Perjamuan kudus ini untuk anak-anak yang telah berusia 12 tahun ke atas dan sudah dibaptis. Bagi Bapak Ibu yang sudah berusia 12 tahun ke atas tapi belum dibaptis mengambil perjamuan, diperkenankan asal Anda percaya bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Angkat roti tangan kanan kita. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melayakkan kami dengan darah-Mu. Engkau melayakkan kami dengan kasih-Mu untuk kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Engkau yang telah mengampuni kami atas dosa, kesalahan kami yang pernah kami lakukan, yang kami lakukan hari ini. Engkaulah yang mengampuninya. Terima kasih. Terima kasih untuk pengampunian Tuhan. Sekarang kami angkat roti, tanda kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami semua. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu saya akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan ke roti yang kita pecah-pecahkan ini, persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Ayo angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih,
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tanganmu, Bapak Ibu yang di rumah. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Ditudungi dan dilindunginya engkau dari segala macam penyakit dan virus apapun. Keluargamu aman dalam lindungan Tuhan. Engkau ditopangnya, diangkatnya, bahkan diberinya kekuatan, iman untuk kau menghadapi masa depan bersama keluargamu. Dibukakannya jalan-jalan bagimu, jalan-jalan pelayanan, bisnis, pekerjaan baru, hal-hal baru dan hikmat baru turun atasmu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memateraikan engkau dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dan segala jalanmu adalah jalan-jalan keberkatan dan beruntung, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati.